Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Marzanda, NIM 2201072022. Saya dari kelas 2A D3 Akuntansi, nomor urut absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabungan. Yang pertama, pengertian tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan dari pendapatan yang tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang lainnya. Tabungan dapat dilakukan di bank dan penarikannya hanya bisa apabila nasabah tersebut sudah memenuhi persyaratan dari bank. Kemudian umumnya bank ini akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi-informasi serta pihak bank tersebut, serta kalau kita ingin menabung pasti kita harus memiliki buku tabungan atau kartu ATM. Kemudian nanti pihak bank akan memberitahu bagaimana sih cara menggunakan kartu ATM, buku tabungan. Terus nanti pihak bank tersebut juga menyuruh kita untuk mengasih nomor PIN atau nomor pribadi pada kartu ATM. Kemudian ada apa sih manfaat dari menabung di bank? Yang pertama, ada membantu mengatasi kebutuhan finansial di masa depan, membantu mengatasi kebutuhan pendidikan, membantu mengatasi kualitas hidup di masa depan, dan juga membantu mengatasi kebutuhan ibadah dan dana darurat. Tabungan juga memiliki beberapa jenis. Ada tabungan, yang pertama ada tabungan konvensional. Apa sih pengertian tabungan konvensional ini? Tabungan konvensional adalah jenis tabungan yang umum dimiliki dari setiap orang dan disediakan oleh bank itu sendiri dan mempunyai sistem, yaitu sistem bunga. Dalam tabungan konvensional ini, dana yang disimpan dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki batas waktu untuk penyetorannya. Tabungan konvensional berbeda dengan tabungan syariah yang tidak menerapkan bunga, karena setiap transaksi dan produk dalam tabungan syariah itu harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Meskipun tabungan konvensional dan tabungan syariah secara umum tidak jauh berbeda dalam hal produk dan layanan yang disediakan oleh bank, maka saat melakukan tabungan konvensional, nasabah akan menerima bunga dan layanan yang disediakan yang bertujuan untuk menyimpan uang, bukan untuk pengembangan uang. Kemudian ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka itu adalah tabungan di mana nasabah menyetorkan sejumlah uangnya ke dalam rekening dan menentukan jangka waktu tertentu untuk nasabah menabung kembali. Tabungan berjangka memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan biasa, sehingga berkemungkinan dana nasabah dapat terus berkembang, tetapi lebih besar daripada produk tabungan biasa, di mana tabungan berjangka itu dapat digunakan sebagai sarana investasi atau persiapan kebutuhan di masa yang akan mendatang. Dan tabungan berjangka ini selain sebagai sarana investasi persiapan kebutuhan di masa yang akan datang, tabungan berjangka ini juga dapat mengajarkan disiplin disiplin menabung, karena ada jangka waktu untuk kita menabung. Dan kemudian ada tabungan haji. Tabungan haji ini diperuntukkan untuk umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji, tetapi ia harus menabung terlebih dahulu. Tabungan haji ini dapat dibuka di bank syariah maupun di bank konvensional. Dan beberapa keunggulan dari tabungan haji ini yaitu gratis biaya administrasi bulanan,
justifikasi saat saldo cukup, dan bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Dan kemudian ada tabungan mata uang asing. Tabungan mata uang asing ini adalah jenis tabungan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan uang dalam mata uang asing seperti dolar Amerika, euro, dan yen Jepang. Tabungan mata uang asing ini dapat dibuka di bank konvensional maupun di bank syariah. Salah satu manfaat dari tabungan mata uang asing ini itu bisa mempermudah transaksi internasional dan melindungi nilai tukar uang dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Dan ada beberapa bank yang menyediakan tabungan mata uang asing. Di antaranya ada Bank Mandiri, ada DBS, HSBC, dan Jenius. Kemudian ada tabung pendidikan, di mana artinya tabung pendidikan itu dirancang untuk khusus menabung bagi pelajar guna untuk membiayai pendidikan mereka di masa depan. Tabungan pendidikan ini juga dapat dibuka di bank konvensional maupun di bank syariah. Dan ada beberapa manfaat dari tabungan pendidikan ini, antara lain untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dalam jangka panjang, memberikan bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa, dan membantu orang tua menjadi lebih disiplin dalam menabung. Dan sebelum memilih jenis tabungan pendidikan untuk anak, sebaiknya orang tua itu perlu melakukan riset mengenai biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk anak dan mengetahui preferensi dan lembaga pendidikan incaran yang menjadi tujuan untuk di kemudian hari. Dan kemudian ada tabungan biasa. Tabungan biasa itu tabungan yang dapat ditarik kapan saja kita mau, kapan saja nasabah mau, karena tabungan biasa ini tidak memiliki batas waktu untuk penyetoran. Tabungan biasa ini memberikan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk tabungan lainnya seperti tabungan berjangka dan tabungan deposito. Dan tabungan biasa ini juga dapat dibuka di tabungan konvensional dan tabungan syariah. Kemudian ada tabungan deposito. Tabungan deposito ini jenis tabungan yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu yang kita tentukan, dan deposito merupakan salah satu investasi yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu yang ditentukan. Kemudian ada beberapa bank yang menyediakan tabungan deposito. Di antara bank tersebut ada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank CMB Niaga, dan Oke Bank Indonesia. Dan kemudian ada tabungan emas. Tabungan emas ini itu tuh kayak penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan emas ini produk tabungan emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, aman, terpercaya. Kemudian ada mekanisme pembukaan tabungan. Bagi calon nasabah harus membawa persyaratan yang diperlukan, yaitu KTP asli, uang setoran awal, dan kartu keluarga jika itu diperlukan. Dan kemudian calon nasabah harus mengisi formulir aplikasi pengguna rekening tabungan yang sudah disediakan oleh bank. Kemudian bank itu sendiri akan membuatkan buku tabungan dan nomor rekening. Dan pihak bank akan membuatkan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi atau PIN. Dan calon nasabah menandatangani spesimen, contohnya tanda tangan, dan calon nasabah menyetorkan kartu identitas diri yang masih berlaku kepada petugas dinas luar. Kemudian ada penyetoran tabungan. Penyetoran tabungan itu aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungan mereka. Penyetoran tabungan itu ada berbentuk tunai dan ada juga berbentuk non-tunai. Kemudian ada penarikan tabungan. Penarikan tabungan itu ada berupa penarikan tunai dan juga penarikan non-tunai. Dan sarana penarikan itu bisa melalui buku tabungan dan slip penarikan, ATM, dan yang lainnya. Kemudian ada penutupan tabungan. Penutupan tabungan itu ada pengosongan saldo, yaitu tarik saldo simpanan hingga batas minimal. Saldo rekening tersisa akan habis oleh biaya administrasi bulanan serta biaya dorman sehingga akun akan ditutup oleh sistem secara otomatis. Dan kemudian yang selanjutnya itu ada tutup rekening melalui bank.
Gimana sih caranya kita tutup rekening itu melalui bank? Caranya ini bisa dilakukan dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan seperti membawa buku tabungan, membawa ATM, membawa kartu identitas calon nasabah diri yang masih berlaku, dan token gadget jika memiliki dan membayar biaya penutupan rekening. Kemudian ada filosofi menurut Robert T. Kiyosaki. Filosofinya itu filosofi orang kaya dan miskin adalah bahwa orang kaya menginvestasikan uang dan menghabiskan sisanya, sementara orang miskin akan menghabiskan uang dan menginvestasikan sisanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.